Sekelumit tentang Ibnu Athaillah As-Sakandari dan karyanya Al-Hikam. Ibnu Athaillah As-Sakandari ini nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdurrahman bin Abdullah Al-Maliki As-Sakandari. Jadi mazhab beliau secara fikih adalah Malikiyah. Ibnu Athaillah lahir di Iskandaria pada sekitar 8 abad yang lalu dan wafat di Kairo. Umurnya tidak terlalu panjang di sini, sekitar 50 tahun ketika beliau meninggal dunia, tapi ya karyanya mengabadikan hidup beliau. Beliau adalah tokoh pada tarekat Asyaziliyah. Dan kitab Al-Hikam yang membuat beliau masyhur, walaupun nanti kita akan lihat beliau punya banyak karya yang lain. Al-Hikam adalah bentuk jamak dari kata hikmah. Dan kata hikmah itu dalam bahasa Arab berarti mengetahui sesuatu yang paling baik dengan ilmu yang paling baik. Bisa juga berarti ungkapan yang ringkas redaksinya tapi padat maknanya. Orang yang mengetahui seluk-beluk suatu keterampilan juga bisa disebut sebagai hakim atau hakam. Al-Quran juga menyebut dirinya sebagai Al-Hakim atau bacaan yang penuh hikmah di dalam banyak ayat. Dan para penafsir mengatakan bahwa kata hikmah yang digunakan di dalam Al-Quran minimal memiliki 5 makna. Yang pertama, kata hikmah itu bisa berarti kenabian dan kerasulan. Misalnya di dalam Quran surah Al-Baqarah Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fahazamuhum biiznillah wa qatala Dawudu Jalut wa atahullahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Mereka atau tentara Tolut mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah, dan Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah menganugerahi Daud kerajaan dan hikmah. Kata hikmah pada ayat 251 Al-Baqarah ini bisa berarti kenabian. Allah menganugerahi Daud kekuasaan atau kerajaan dan hikmah atau kenabian. Hikmah juga bisa berarti Al-Quran, seperti yang ada di dalam Quran surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berdakwahlah kalian kepada manusia dengan menggunakan hikmah. Para mufassir di situ sebagian menafsirkan kata hikmah dengan Al-Quran. Kemudian kata hikmah bisa berarti juga sunnah atau keterangan yang diberikan oleh Nabi Muhammad sebagai penjelas bagi Al-Quran. Misalnya di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 151, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kepadamu dan mengutus kepadamu seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad, dari kalangan kalian sendiri, yang membacakan kepadamu ayat-ayat kami, yaitu Al-Quran, menyucikan kamu dan mengajarkan kepadamu kitab, yaitu Al-Quran, dan hikmah, yaitu sunnah. Di sini hikmahnya berarti sunnah. Kemudian kata hikmah di dalam Al-Quran dapat berarti juga pemahaman dan pengetahuan tentang Al-Quran dan fikih.
serta perkataan yang benar. Pada ayat 269 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'til hikmata mayyasha. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan hikmah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Orang yang diberikan hikmah, yaitu pemahaman dan pengetahuan tentang Al-Quran, Sunnah, fikih, serta perkataan yang benar, perkataan yang redaksinya ringkas dan maknanya dalam. Orang yang seperti itu sudah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Kemudian kata hikmah juga bisa berarti nasihat yang memberikan hidayah atau mendekatkan orang kepada ajaran Allah. Di dalam Quran surah Al-Qamar ayat 5 Allah berfirman, hikmatum balighoh fama tughnin nuzur. Itu adalah hikmah yang sempurna. Itu adalah nasihat yang memberikan hidayah kepada ajaran Allah. Nasihat-nasihat itu sempurna. Akan tetapi sayang sekali peringatan-peringatan itu tidak berguna bagi mereka, bagi orang-orang yang kafir.